niat yang khusus. Walladzi yujibul husna sittatul asya. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada sittatul asya. Sittatul 6 asya jamak min kalimati syai'in, ya perkara-perkara atau salah satu tastariku fiha rijalun wa nisa. Salah satu atau 3 di antara 6 itu ada yang tastariku istarok, sarikun, saroka itu bersama. Tastariku ada yang bersama-sama, ada 3. Antara yang mewajibkan wudu untuk nisa dan untuk rijal atau untuk. Jadi ada 3 perkara yang bersama-sama menjadi kewajiban perempuan dan laki-laki. Waya iltiqaul hitanain. Iltiqa itu dari kata namanya lakia itu bertemu. Iltiqa itu berarti pertemuan. Hitanaini, hitan itu 1, yaitu di yang alat antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu di dalam Islam itu kan sama-sama dihitam. Yang laki juga dihitam, yang perempuan jangan dihitam. Dengan caranya beda. Waya iltiqa ulkitaini wa yu'abbar an hadha iltiqa bil ilajin hatta wadihin wajaba hasasata zakari minhu au qabruha min maktuhiha fi farjin wa yasirul adami mulaju fihi junuban bil ilaji madukiro wahia yu'abaru dianggap atau pengertiannya itu ada iltiqa'u bil ilaj. Bil ilaj itu dengan memasukkan atau masuknya, dengan masuknya atau dengan memasukkan hatta wadihin sampai jelas. Wazaba hasafah itu alat kelamin laki-laki, tapi yang ujungnya hasafah. Nah, di sini kalau di Fathul Qorib yang terjemahan ini, kalau hasafah itu kelaminnya laki, tapi kalau farj itu kelaminnya wanita. Hasafah dakari minggu au qadroha atau kira-kiranya min maktu'iha. Ada ini pembahasan fikih ini memang komplit sampai hasasah maktuh. Hasasah maktuh itu alat kelamin atau zakat yang terpotong, yang putus. Jadi di sini mau yang utuh, mau yang putus, itu kalau sudah ilat
ke dalam farji bayasir adami, terus maka jadilah anak Adam yang memasukkan hasafahnya itu ke dalam farji, dan sewaktu-waktu perempuan kemasukan haruslah wajib baginya mandi. Jadi kalau sudah ilaj mau keluar mani atau tidak, itu sudah diharuskan mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Amal mayi itu falayu adu wasluhu. Adapun mayit, ada kan di kabar-kabar itu ada mayit yang disetujui oleh orang. Nah, kalau mayit fala yu'adu wasluhu, fala yu'adu in ada atau ada yang udu, kembali atau pulang. Jadi kalau fala yu'adu tidak perlu diulang wasluhu, ini tidak perlu diulang. Biilajin fihi wa amal khunsa muskilun fala ghusla alaihi. Begitu juga terhadap khunsa, karena khunsa itu muskilah kalau di Arab itu kalau tanya ada kesulitan fi muskilah, adakah kesulitan? Ada. Walaupun saya muskilah, apalagi untuk unsa, untuk banci ini susah, maka ini malah lebih detail. Bi'idhan hasasatihi wala bilbilat bikukulihi. Jadi kalau unsa ini malah dimasukin hasasah di dalam kukulnya, juga di dalam namunya, dan kukulnya ini terus. Tapi untuk mayit yang sudah dimandikan, baik itu perempuan maupun unsa banci, itu kalau dimasukin hasasah, dimasukin diilajin hasasah, tidak diwajibkan mandi lagi. Wa minal mustariki inzal. Yang kedua yang mewajibkan wudhu untuk kedua yang sama-sama bagi perempuan dan bagi laki-laki, yaitu inzal. Kalau saya dengar dari Gus Baha itu, inzal itu keluarnya air mani. Jadi salah satu yang mengatakan itu yaitu inzal air khurujul mani, keluarnya mani, min sahsin bi ghairi ilaj. Nah, kalau inzal ini khurujul mani, keluarnya mani, bi ghairi ilaj, tanpa ilat atau tanpa iltiko ilhitaini, tanpa masukkan hasasah ke dalam farji. Bigori ilatin wa in qala maniu kakut trotin walau kanat ala launi dami. Jadi wa in qala, walaupun hanya sedikit mani yang keluar, kakut trotin, seperti setetes atau setitik, walau kanat ala launi dami, walaupun
adanya mani itu berwarna ala launidam, seperti warnanya launun itu warna, dam itu darah. Jadi kalau keluar khurujul mani min syahsin bi ghairi ilaj, itu tetap membatalkan atau tetap mewajibkan mandi. Walau kana khariju bi jami'i aw ghairihi fi yakadotin aw naumin, walaupun keluarnya itu keluarnya semua itu aw ghairihi atau sebagiannya fi yakadotin, itu di dalam keadaan terjaga, au naumin atau tidur, bisa batin au ghairuha, dengan sahabat ataupun tidak. Jadi dalam keadaan tidur, keadaan terjaga, atau dia lagi sahabat atau tidak, tahu-tahu keluar itu sudah itu termasuk mewajibkan mandi. Min tariqatihi muta'adiyah au ghairihi ka'an in kasarati sulhu fa kharaja maniyuhu. Nah, ini ada kejadian yang gara-gara ingkasaro sulhu, ada kan di lagunya Omar yang itu yang keluar dari tulang sulbi. Nah, ini tulang sulbi itu tempatnya diproduksi air mani di belakang sini, tulang belakang itu bisa keluar tanpa melalui kemis ataupun parji, menghasasa maupun parji. Dengan apa? Ingkasaro, itu pecah. Ingkasaro yang tosiru, rusak atau pecahnya itu solbuhu itu sulbi, tulang sulbi. Nah, di situ pecah itu menyebabkan fakhoroja maniyuhu, maka keluarlah air maninya. Yang ketiga, ini sama ini, inkasaro solbuhu atau inkasaro solbuha. Jadi bisa tulang sulbinya laki-laki, bisa tulangnya sulbinya perempuan. Kalau pecah, kalau rusak, kalau patah, sehingga keluarlah itu inkasarot atau pecahnya sulbu, itu menyebabkan wadah yang ada di yang tulang sulbi itu pecah, maka sebagai wadah atau sebagai tempat menyimpannya atau produksinya mani itu jadi keluar, itu menyebabkan wajibnya mandi. Wa minal mustarokit salis, yang ketiga al mautu, yang ketiga itu mati. Orang yang mati wajib mandi illa fi syahidi, kecuali mati syahid. Kalau mati syahid, sunnahnya malah tidak dimandiin. Begitu mandi, begitu misalnya seperti saya ini lagi apa yang tergambar oleh orang atau umumnya kaum muslim, mati syahid itu mati dalam peperangan.
peperangan itu mau belepotan darah atau mati kena racun atau terbakar atau apa saja, itu langsung bisa dimakan tanpa harus dimandiin. Wa minal mustarikis salis al-mautu ila fisahidin. Wa salah satu tuhtasu dari khoso jadi khusus. Waktu tasud dia dikhususkan dengannya anisa, yaitu perempuan, waliya khaidu ai damul khariju min imra'atin balagot tis'a sinina. Ada lagi yang khusus bagi perempuan, biha waya khaid atau haid, datang bulan. Ai damul khariji minal imra'atin, dam darah, khariju yang keluar dari perempuan, balagot sampai, balagot ini di sini yang umurnya itu imro'atin balagot tis'atus sinin, yang umurnya mencapai tis'a, yaitu 9 tahun. Imro'atin atau nisa'in yang balagot umruhu tis'atu sanatin tis'atus sinina, itu juga mewajibkan, menyebabkan wajibnya mandi. Maksudnya itu menstruasi ya? Menstruasi, haid itu untuk anak yang umur 9 tahun itu sudah. Tapi biasanya sih umur 13 baru mas. Nah, ada yang tapi jarang. 13, ada yang 9, ada yang 15, 17. Yang kedua anifas, bukan anifah. Anifas wa damul khariji akibal wiladah. Darah nifas. Air darah yang keluar, khariju akibat wiladah atau melahirkan. Fa innahu mujibul lil ghusri qat'an. Nah, yang demikian itu sesungguhnya jelas-jelas mewajibkan untuk mandi. Wal wiladatu mashubatu bil badali mujibatul lil ghusli. Nah, maskubah itu basah. Maskubah itu ada orang yang melahirkan dengan basah itu maksudnya dengan air ketuban yang banyak, bil balal, dan yang basah, sudah basah air itu kan dengan basah lagi dicampur karena banyaknya. Mujibatun, mewajibkan, lil ghusli, untuk mandi, qat'an itu jelas-jelas. Wal mujarradu anil balali mujibatun lil ghusli fil ashor. Mujarrad, fi'il mujarrad atau sulasi mujarrad. Nah, mujarrad itu tanpa tambahan, tanpa ada apa-apa, anil balal atau
dikatakan mujarad itu ya tidak ada tambahan apa-apa, tapi di sini ada keterangannya anil bala, berarti tanpa ada basah, itu berarti kering. Maka yang demikian itu wajib mandi itu fil asoh, soha itu benar, asoh itu lebih benar. Kalau di ini yang tertulis ketika melahirkan beranak yang dibarengi dengan adanya basah-basah, maka pasti wajib mandi. Adapun beranak yang tidak dibarengi adanya basah-basah yang keluar, maka tetap wajib mandi. Demikian menurut pendapat yang lebih sahih. Faslun, pasal atau kitab. Wa faro itu jamak, tapi ada furud juga jamak. Faro itu husli salah satu asya, wajibnya wudu ada 3 perkara. Ahaduha an-niyatu, wajibnya yaitu niat pertama. Kemarin niat wudu itu apa? Niat itu mengerjakan sesuatu muktarinan bareng dengan basuh atau dengan pekerjaan yang awal. Jadi ada kata yang beda niat dengan murad dengan bertujuan atau maksud. Kalau maksud itu belum tentu sudah dilaksanakan. Jadi kalau azam melaksanakannya nanti setelah pakai tarohi, pakai jarak waktu. Masalah faroidul ghusl salah satu asya ahaduha an-niyah wayan wil junubu raf'al janabati awil hadasi akbari wa nahwi dzalik. Fayanwi, maka berniat al junubu, orang yang junub, rafa'al janabat, menghilangkan janabat, awil hadasil akbar, atau hadas besar, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Watan wil haidu, dan berniat orang yang haid, awin nifas, atau yang nifas, raf'ul hadasil haidi wan nifas. Jadi niatnya raf'il hadasi, raf'il junubi, raf'il nifas, raf'il haid. Raf'il mengangkat atau menghilangkan junub, yaitu orang yang wajib mandi karena ilat atau iltiqa'ul khitaini. Terus watan bilha itu atau niatnya orang haid, au nifas, raf'ul hadasi, jadi mengangkat hadas haid, raf'ul hadasil haid. Yang satu raf'al hadasil haid, raf'al hadasi nifas. Watakunu niyatun muktarunata, watakunu niyatu, nah ini niyatun ini isim, kobarnya makrunatan, makrunatan yang bersamaan di awalil fardi, dengan awal di
wajib. Wa awal mayuk salu, yaitu awal apa yang dibasuh min a'lal badani, dari a'lal badani, dari atas badannya, au safarihi, kemudian ke bawahnya. Kalau nawa ba'dal ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Seandainya niatnya itu sesudah membasuh atau setelah mencuci juz'in bagian, wajib i'adah wajib i'adah, mengulangnya. Jadi kalau pertama itu harus ketika dimulainya basuh itu niat. Yang kedua, seandainya dia ingat setelah membasuh yang lain, maka dia wajib i'adah. Ini keterangan. Contohnya mandi junub, nawaitul ghusla li raf'il hadasil janabah fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil janabah fardhon lillahi ta'ala. Kalimat raf'al hadasil janabah boleh diganti dengan liraf'il hadasil akbar, yang artinya untuk menghilangkan hadas besar. Niat tersebut boleh dibaca dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Wa izalatun najasati, yang kedua, wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Oh gini, ilmu orang muslim, ilmu orang muslim itu sering dibantah atau sering dikonter atau dikontroversi oleh ilmu orang non muslim. Ini kan kalau mandi ini dari atas ke bawah, tapi ada untuk keterangan orang tua secara medis, mandi itu agar tidak, kalau mandi orang tua disiram dari atas itu dingin, terus darahnya jadi berhenti atau darahnya jadi menyebabkan ini terus. Tapi maka ada ilmu yang lainnya, mandinya itu dari bawah, kakinya dibasahi dulu kalau pagi atau kalau belum rotakan, baru ke atas, baru ke atas, baru ke atas, baru. Ini sering seperti itu. Seperti Nabi Muhammad. Supaya apa? Jadi kalau mandi jinabat atau mandinya jangan langsung dari kepala, Islam, itu dari atas, minal a'lal badani ila sufla. Jadi di atas, dari badan atas sampai ke bawah. Nanti bagi yang sekarang beredar di TikTok itu kesehatan kan gitu dari ya. bawah. Kalau dari atas katanya terus apa itu, sininya bisa berhenti, sini panasnya. Maka di sini dibasahi dulu, kericik-kericik dari kakinya, terus ke atas, baru keseluruhannya. Ini seperti ilmunya Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad paling hobi makan daging, maka dikonter makan daging kambing, dikonter oleh non muslim
daging kambing itu bahaya. Padahal yang dimakan Nabi itu dagingnya itu yang daging yang merah, yang betul-betul daging. Nah, kemudian garam itu dimakan oleh Nabi untuk lauk makan, tapi dilarang oleh ilmuwan non-muslim karena itu dapat mengentalkan darah. Tapi caranya beda. Kalau Nabi Muhammad itu dimasaknya tidak campur garam, tapi dimakannya waktu makan baru dengan campuran garam. Jadi untuk lauk garam. Maka ketika menyendok makan, terus ini baru dimakan, atau menyendok makan dikasih ini baru dimakan. Itu cara yang benar. Nah, yang benarnya non muslim itu garamnya dicampurkan waktu masak, waktu menanam. Nah, itu yang menyebabkan jadi darah kental. Makanan Arab tuh kebanyakan tawar, jadi rasa daging aslinya itu yang terasa. Nah, itu. Kalau kita kan rasanya sudah gurih, sudah campur. Ya, kayak sate kan udah dibumbuin dari sebelum makan. Memang biografinya atau daerahnya beda. Kita kayak rempah-rempah, dia nggak punya rempah-rempah gitu. Wa izalatun najasatin ingkanat ala badanihi ay muktasidun itu fa'il, orang yang mandi. Wa hadza ma rojahahu, apa yang disukai atau apa yang dikuatkan. Rafi'iyun wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wa najasati. Hai muktasidun wa hadza, dan ini ma atau barang atau apa, rojahahu yang dikuatkan, rofi'i. Oh, ini bukan rofi'i, ini salah tulis di sini. Apa? Terjemahnya benar oleh Imam Syafi'i. Wa alaihi, dan atasnya, falayakfi, maka tidak cukup, ghuslatun atau mencuci atau mandi wahidatun, mandi sekali, anil hadasi, terhadap hadas, wan najasa, terhadap najis. Warajah Nawawi, Imam Nawawi berpegang teguh atau menguatkan al-iktifa'u bi ghuslatin wahidin, kecukupannya, cukup bi ghuslatin wahidin, dengan mandi sekali. Jadi ada beda. Kalau Imam Syafi'i itu tidak cukup mandi sekali untuk menghilangkan hadas dan najasah, tapi kalau Imam Nawawi rojahaha, atau dia menegui, meyakini atau menguatkan pendapatnya, al-iktifa'a bi ghuslatin wahidin, mencukupkan atau cukup dengan mandi sekali. Anhuma, dari keduanya, wa mahalluhu, dan tempatnya, idza, jika, kanat, adanya najasatu, adanya najis, hukmiyatan itu najis yang tidak kelihatan, kayak ketut itu najasa atau hadis atau batal, tapi secara hukum
syariat. Beda dengan misalnya air liur anjing itu sudah ini anuma hukmiyatun ama idza kanatin ainiyatun. Ainiyatun itu yang jelas, ainiyah itu jelas terlihat mata ainnya atau ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang ditimbulkan akibat mata telah menyaksikan. Ainul yakin. Tapi kalau ini kan ada najasatul hukmiyatun wa najatatul ainiyatun wajaba ghuslatani anhuma. Kalau dua-duanya itu sepakat antara Imam Nawawi dan Imam bukan ini si Imam Nawawi maupun hukmian atau ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma, wajib membasuh 2 kali dari hadas dan najis. Wa isolul ma'i ila jami'i sya'airil wa basarati wa bi ba'di nushatin ba'da jami'il usul. Dan ketiga, mata air. Wa isolul ma' ila jami'i sya'ari, mengalirkan air ke seluruh sya'air. Itu sya'air itu sakrun, rambut, wal basaroti, basarot, kulit, wabi ba'di nusratin badala jami'il usul. Dan diterangkan jami'il usisari wal basaroti itu menjadi gantinya lafaz jami'ul usul. Oke, sampai di sini dulu. Dari isolatul ma'i sampai isolatul ma'i ila jami'i sa'iril basarati. Ditutup Mas Pasir. Subhanaka Kafaratul majlis. ya, kafaratul majlis. Manfa'na bima alamtana wa alimna manfa'una bidina. Ya Allah, berilah manfaat bima alamtana, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma alamtana wa alimna, dan ajarkanlah kami ma yang fauna, apa-apa yang bermanfaat ini untuk agama kami di dunia dan dunia kami, dan di dunia ini wa dunia wal akhirah, dan untuk akhirat kami. Amin. Besok Mas Fikri Mas pikir biar aja ngaji ya. biar enggak ini kan Persiapannya kasihan. harus Ini nih suruh sama Mas Yusuf yang kayak Mas Akmal pagi-pagi itu loh. Jadi subuh tuh nggak mesti harus Mas Hisam kecapean belajar apa itu diulang-ulang. kalau Sekali-sekali ntar Mas Hisam, sekali-kali Mas Yusuf ngulang-ulang. Bareng-bareng rame-rame itu apa namanya? Yang begini-begini itu tangannya. Ya, Nah, orang itu. iya, ntar hari ini misalnya
kan kemarin tadi udah Mas Ucup nih, Mas Isam. Nah besok Mas Ucup nih pagi-pagi, terus Mas Isam lagi, terus Mas Mufasir Dari gitu. awal, tapi dari kalimat Iya selalu biasanya. harus dari awal, Ya, jadi ikut saya ini orang tua. biar cepat apa. Harus diulang. Biar yang kayak Dani kayak Apit istilahnya, ingat lagi ngapalin. Ini kalau ya saya cuma mengingatkan saja, jangan sampai kita udah jauh-jauh ninggalin orang tua, ninggalin ini, Tapi dapatnya di sini dikit. cuma tidur Ya nggak di sini apa-apa. Cuman dapatnya harus banyak. nah ini jadi kurang sesuai. Jadi kalau kita sudah insya Allah seperti saya dulu juga nggak ngerti juga, sekarang sudah lama gini baru belajar lagi. Nah ini kan rugi, tapi untung dulu saya jadi masih ada. Mengolah enaknya orang mondok itu ada pembiasaan ya. Oh dimatiin Sudah dimatiin? belum, matiin dulu biar ngobrolnya enak.